Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muqtasiri al-imami Abi Zakaria Yahya Asy-Syarab qala bab yang cerita itu Pak dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja Musholah Nurul Huda yang insyaallah selalu dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada pantun nih buat ibu-ibu. Layar perahu boleh tarikin, sepatu baru boleh dibeliin. Biar kata kita orang miskin, sholat 5 waktu jangan ditinggalin. Amin ya. Apalagi kaya ya. Miskin lebih bagus miskin sholat daripada kaya nggak sholat ya Pak Yanto ya. Lebih cakep lagi Bu, kaya tapi rajin sholat. Masya Allah. Udah miskin nggak sholat. Kue cucur anget-anget, hancur banget ya. Satu lagi pantun buat Pak Edi spesial. Sambil tertawa mencari kutu, kutu didapat langsung diambil. Nyari mertua yang sayang sama mantu, kali aja dibeliin mobil. Iya, iya Bu. Silakan Pak Edi. Udah Bu, segitu dulu ya Bu pantunnya ya Bu. Silakan Pak Edi baca hadisnya. Iya, panjang nih. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu in talaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ya. Awahumul mabitu ila ghari. Mabitu ila gharin. Fadakhaluhu fanhadarat sahratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar faqalu. Di situ dulu ya. Terus aja dulu. Innahu la yanjikum di sini layan saya pakai yu. La yanjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum.
Habis itu a'malikum. qala rajulun minhum Allahumma kana li abawani shaykhana kabiran. Syekhoni ya? Syekhona situ. Shaykhana kabirani wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahla wala malan fana'a bi dhalabu syajari yawman falam aru alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqizahuma wa an aghbiqa qablahuma ahla aw mala falabithtu wal qadahu ala yadi antazirus istiqazahuma hatta barakal fajru wasibiyatu yatadhaghawna inda qadamai fastayqadha fashariba ghabuqahuma Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrih anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrati fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu qala segitu dulu dah panjang nih hadis saya ya. Terjemahkan? Iya silakan Pak. Dari Abu Abdurrahman bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang dari golongan orang-orang sebelummu yang melakukan perjalanan sehingga mereka terpaksa bermalam di sebuah gua. Kemudian mereka pun memasuki, tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung dan menutup mulut gua itu. Mereka pun berkata bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian semua dari batu besar itu melainkan jika kalian semua berdoa kepada Allah dengan menyebut amalan soleh kalian. Iya, segitu dulu Pak ya. Jadi wa ani bin Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dari Abi Abdurrahman Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab, bapaknya namanya Sayyidina Umar. Jadi beliau meriwayatkan hadis, semoga Allah meridhoinya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau disebut sallallahu alaihi wasallam, kita jawabnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau singkatnya shollu alaihi. Sebab orang yang paling pelit bukan orang yang punya duit, dia nggak ngasih pengemis, bukan. Tapi orang yang paling pelit adalah, kata Nabi, orang yang disebut nama aku, tapi dia meneng baik. Tahu Bu, diem aja, nggak mau baca selawat. Paling tidak shollu alaih, gitu. Ya Bu ya. Nah jadi kisahnya, kata Nabi, intolaqa salah satu nafarin mimman kana qablakum. Dulu di zaman Bani Israel ada 3 orang laki-laki yang sedang menempuh perjalanan, sedang berjalan-jalan. Hatta awahumul mabitu ila gharin. Kemudian 3 orang ini berteduhlah karena capek. Dia berteduh di dalam goa. Jadi di goa, dulu kan nggak ada orang, ya kan di zaman dulu. Yang ada hanya buat berteduh goa. Sekarang kan banyak Pak Yanto. Ya kan tempat, ada losmen, ada hotel, ada masjid, ada alpa, dan sebagainya. Dulu nggak ada. Nah, 3 orang ini nih berjalan kemudian berteduh di dalam goa. 3 orang goa. Kemudian faqala pada kholuhu, kemudian bertiganya ini masuk ke dalam goa. Fanhadarat sohratun minal jabali. Tiba-tiba ada batu yang jatuh.
batu jatuh dari gunung Jabal. Jadi gunung. Jadi dari atas tuh batu jatuh. Kemudian jatuh, longsor nih, ada batu yang longsor. Fasaddat alaihimul ghoro, dan batu itu menutupi pintu goa. Jadi pintu goanya ketutup sama batu. Sementara di dalam goa itu ada 3 orang yang lagi berteduh, yang lagi pada istirahat. Nah bingung nih 3 orang ini, gimana caranya nih? Didorong-dorong lah itu batu bertiga, ternyata nggak kuat karena gedean batunya. Bagaimana nih? Akhirnya mereka, kalau mereka nggak keluar dari situ, berarti alamatnya mati, meninggal, nggak ada makanan, nggak ada minuman, ya kan? Waduh, udah nggak punya daya, nggak punya upaya. Mau ngubungin bagaimana? Dulu kan nggak ada WA, ya kan? Nggak ada HP. Kalau sekarang kan gampang, ya kan? Tinggal telepon, ya kan? Gitu. Kita kan kalau kemana-mana, kalau umpamanya bensin habis kan tinggal telepon. Ya kan, mau keluarga, ma, bensin habis nih, suruh anak kemari. Itu gampang. Ada alat komunikasi, tapi dulu nggak ada. Nah, orang ini bingung. Maka salah satu orang ini 3 orang ini orang soleh nih. Ternyata dia orang soleh. Dia orang soleh. Mereka ini orang soleh. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sahrati illa an tad'ullaha ta'ala bisalihin a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan dari batu ini illa kecuali an tad'ullaha ta'ala. Kita mohon kepada Allah. Jadi udah nggak punya daya. Satu-satunya senjata yang bisa kita gunakan adalah doa. Karena doa itu adalah silahul mukmin. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Jangan ngeremehin doa. Jangan, apalagi doa orang yang terzolimi. Itu doanya makbul. Hati-hati kita ngezolimin orang, orangnya doa kepada Allah. Itu doanya makbul, Pak Yanto. Tuh, jangan hati-hati, jangan sekali-kali kita menyakiti orang. Orang itu berdoa kepada Allah. Tuh, doa itu luar biasa, ya. Nabi Nuh berdoa turun langsung. Ya kan? Banjir, tsunami, ya kan? Habis semuanya, termasuk anaknya juga tenggelam. Tuh doa. Doanya Nabi Musa, ya kan? Laut bisa dibelah jadi jalan tol. Tuh. Ya, jangan ngeremehin doa. Kalau doa itu benar-benar kita ikhlas sama Allah, maka insya Allah yakin sama Allah, pasti doa kita dikabulin sama Allah. Nah, kata dia nih, kita berdoa bi amali sholih, bi sholihi a'malikum. Kita sebut dah dalam doa itu amal-amal soleh kita. Ini artinya, Bu, kita boleh berdoa dengan pelantara, dengan tawassul. Ini nih hadisnya nih. Jadi doa dengan menyebut, doa dengan nyebut amalan kita. Tuh. Boleh, namanya tawassul, anjuran berdoa dengan tawassul, yaitu mengadakan pelantara kepada Allah dengan amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, takwalah kepada Allah dan bersegeralah kamu untuk berdoa kepadanya dengan wasilah, dengan pelantara. Salah satunya dengan amal soleh. Sebutin. Ya kan, Pak Edi umpamanya, ya kan, umpamanya nih Pak Edi lagi di jalan, bannya bocor. Ya kan, kebetulan dompetnya ketinggalan di rumah. Ya kan, dompetnya ketinggalan. Aduh, bagaimana nih? Akhirnya berdoa sama Allah. Biar bisa pulang bagaimana, doa? Ya Allah, saya mohon kepadamu, ya Allah. Saya ini ngurus musolah Nurul Huda, ya Allah. Berdua Bang Mawi, khodam saya, umpamanya gitu. Umpamanya CS saya, ya, sama RT Mail yang suka bawain besek saya, ya Allah. Gitu. Iya, tapi saya ambil sampai rumah mah. Tolong ya Allah, kalau memang saya ikhlas ngurus musola Nurul Huda, ya Allah, mohon padamu ya Allah, saya ini nggak bisa pulang, motor saya bannya meletus, gitu. Doa, nggak apa-apa kita sebut amalan kita.
Maka mudah-mudahan dengan begitu tiba-tiba ada yang kenal. Kebetulan aja lewat situ. Emang bukan kebetulan, emang sudah Allah kirim lewat situ. Ya kan Bang Randi, ya kan Bang Randi kan bukan orang lain ya. Iya masa nggak nolongin ya. Bang Ibar kata Bang Randi ada apa Pak Edi? Mas Edi bocor, ayolah udah tambah. Nah akhirnya bisa balik. Kita, hah? Iya ngalamin kan? Tengah malam jam 11 Bu, mobil saya bawa sama anak istri sampai ke pasar Perumpung Gunung Sindur, pambel copot, didorong nggak bisa, sampai jam 2 nggak ada, tutup semuanya. Saya bingung, gimana ini ngubungin siapa ini? Akhirnya saya ingat, oh iya dulu pernah ngobrol sama orang bengkel, dia punya bengkel di Srengseng, namanya Pak Ajis, orang Rumpin. Pak Ajis, dia nggak buta huruf Bu, nggak bisa baca, tapi jadi bos. Dulunya tukang sapu di bengkel itu. Bengkel itu dibeli sama dia, subhanallah. Dibeli sama dia. Dulunya tukang sapu, sama nyuci mobil. Dibeli. Dia cerita sama saya tentang umroh, tentang apa. Oh iya Pak Ajis bengkel. Saya telepon. Mudah-mudahan ini mah tos-tosan aja nih ya. Mudah-mudahan masih belum tidur jam 2. Ternyata saya diangkat. Pak Ustadz di mana? Saya di Gunung Sindur. Di pabrik Indomaret, pergudangan Indomaret. Oh, udah tunggu aja situ. Ntar saya ke situ. Masya Allah, tuh saudara bukan apa, bukan baru kenal sekali. Dan ntar saya ke situ, dia datang sama anaknya, sama istrinya. Bawa pambel, jumlahnya 10. Tuh Pak Ustadz 10. Pakai yang mana aja. Masya Allah. Tuh kita bisa jadi mungkin karena dulunya, mohon maaf nih, dulunya kita pernah nolong orang, ya kan? Pernah menghilangkan beban orang susah pernah kita bantu, anak yatim pernah kita urusin, musola pernah kita urusin. Oh itu saya pikir oh mungkin itu kali. Luar biasa tuh. Ya. Nah ini ceritanya boleh kita doa dengan menyebut tawasul dengan amal soleh, dan ini semua ulama membolehkan, nggak apa-apa, silakan gitu. Ada lagi pelantara yang kedua nih, tawasul boleh dengan amal soleh. Yang kedua tawasul boleh dengan pelantara doa orang-orang soleh. Boleh orang-orang yang soleh. Sebab ada hadis bahwasanya dulu sahabat Nabi itu kalau berdoa suka menyebut nama Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad udah meninggal, maka yang disebut itu adalah pamannya. Gitu ya, pamannya namanya Abbas. Jadi tawasulnya dengan Umar tuh kalau doa dia menyebut Abbas, pamannya Nabi. Ya Allah, dengan kemuliaan karomah dari Abbas, pamannya Nabi, ya Allah, nggak turun-turun hujan ya Allah, turunin hujan ya Allah. Boleh begitu. Itu karena sahabat Sayyidina Umar melakukan itu, menyebut nama Nabi Muhammad. Boleh, orang-orang yang mulia, ya. Boleh. Yang ketiga, jadi Umar dulu sahabat kalau nggak turun hujan, Nabi udah wafat, dia menyebut pamannya. Ya. Yang tidak boleh itu adalah, yang tidak boleh, keyakinan kita percaya bahwa kalau kita sebut nama wali itu, kita yakin bahwasanya wali itu memberikan apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Nah, itu dosa, nggak boleh, terlarang. Jadi mintanya sama Allah, cuma nyebut nama hambanya Allah, orang-orang soleh, itu boleh. Boleh orang-orang soleh, sebutin Fatihain, bacain. Siapa namanya, kita lewat, umpamanya di daerah mana? Di Banten Bu. Kita mau ke Banten, tapi nggak ziarah, mau lewat doang, kita lewat tuh, makam Sultan Hasanuddin Banten, bacain Fatihah. Ya kan? Kita lewat Cidahu, yang arah Pandeglang. Di atas tuh ada makamnya ulama Banten, paku buminya Banten, namanya Abu Yadim Yati. Nah, ya kan? Kita Fatihain, kita sambil lewat. Padahal mah kita mau jalan-jalan, tapi kita baca aja Fatihah lewat situ. Terus kita mau arah Labuan, sebelah kiri udah masuk sebelum Mengger ada makam orang soleh, namanya Abu Yasanja bin Hajar Elas. Kita bacain makamnya Abu Yasanja. Terus sampai ke Labuan, ada masuk kampung Cibuntu, ada makam ulama besar, gurunya Soeharto, namanya Abuya Armin.
pemimpin tarekat Naksabandia. Soeharto dulu tuh ngajinya sama beliau. Masya Allah. Itu di atasnya Abu Yadimyati. Itu kita bacain Fatihah aja. Mana, ya kan? Lewat Kober kita baca Fatihah. Lewat Utan Jati bacain Fatihah. Tawasul bacain Fatihah. Kali aja nanti kalau kita meninggal, kita ada yang bacain Fatihah. Itu kan enak begitu. Ya kan? Kita bacain Fatihah, ada gundukan tanah, bacain Fatihah. Pas dilihat, oh ternyata kuburan kucing, umpamanya gitu. Ya jangan ya Pak Yanto ya, jangan. Nah, jadi tawasul itu boleh gitu ya. Jadinya selanjutnya Pedi, dibaca lagi Pedi. Ada seorang laki-laki, dia punya orang tua. Maka seorang dari mereka pun berkata, "Ya Allah, saya mempunyai dua orang tua, sudah lanjut usia, dan saya tidak pernah memberi minum kepada siapapun sebelum keduanya itu minum, baik kepada keluarga manapun maupun budakku, baik kepada keluarga maupun budakku. Suatu hari saya terlambat pulang karena mencari kayu, lalu saya memerah susu untuk persediaan minum keduanya. Namun saya mendapati keduanya sudah tidur. Meskipun demikian saya tidak memberikan susu itu kepada keluarga atau budakku sebelum keduanya minum. Aku tetap menunggunya. Keduanya bangun sementara wadahnya atau tempat susu masih berada di tanganku, dan saya tetap menunggunya sehingga terbit fajar. Sementara putri saya yang masih kecil menangis minta susu sambil memegangi kaki. Tapi keduanya bangun, kuberikan susu itu untuk diminum. Ya Allah, jika perbuatan itu saya lakukan karena mengharapkan ridho-Mu, maka geserkan batu yang menutupi gua ini. Kemudian bergeserlah sedikit batu itu, tetapi mereka belum bisa keluar dari gua itu." Jadi kemudian doa nih satu orang nih, doanya dengan tawasul, dengan menyebut amal solehnya. Allahumma kanali abawani syekhani kabirani. Ya Allah, saya punya orang tua, dua-duanya itu udah tua rentah, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Wa kuntu agbiku qablahuma ahlan wala malan panada bi talabi sajari yauman. Jadi aku ini setiap hari selalu ngasih minum orang tua susu. Jadi orang tuanya belum bangun, Bu, dia itu bapak-bapak itu udah nyiapin susu buat ibunya. Jadi dia meres susu kambing mungkin, kemudian dikasih kepada ibunya. Nah, suatu saat dia pulang kemalaman. Ibunya ini mau dikasih susu, sore itu udah tidur. Tapi dia tetap meres susu. Setelah dia meres susu, ditungguin itu ibunya sampai terbitnya fajar. Masya Allah. Nggak tidur itu orang. Ini orang anak yang soleh nih. Ini orang yang punya karomahnya luar biasa. Yaitu dia berbakti kepada orang tua. Ya orang tuanya tiap hari dikasih minum susu. Belum bangun udah ditungguin susu. Bahkan ada kisahnya, anaknya yang kecil ngerengek-rengek, pengen minum susu. Itu anak sampai megangin kaki bapaknya, sampai tertidur itu nangis, nggak dikasih sama bapaknya susu. Jangan nak, ini susu buat nenekmu. Tuh, jadi dia lebih mementingkan orang tua ketimbang anak dan istrinya. Kalau kita kan ya maaf ya Bu ya, terbalik kan? Kalau kita lebih mementingkan anak istri ketimbang orang tua. Orang tua ntar aja, begitu kadang-kadang. Istri nelpon mah langsung aja. Ada apa mah? Oh biar kumisnya melintang, dadanya berbulu juga. Ya kan, tidur celentang kentut mulu, umpamanya gitu ya. Tetap aja kalau ditelepon bini mah goblok mendadak. Iya mah, iya mah. Iya kayak film apa tuh yang apa? Jagoan apa? Ya kan? Preman insaf apa tuh ya kan? Takut sama bininya. Baru telepon. Tapi giliran orang tua nelpon kadang-kadang nggak diangkat, ya kan? Orang tua pedal butuh, kadang-kadang mohon maaf orang tua sakit karena banyak kesibukan, nggak pernah nganterin orang tua ke rumah sakit, ya kan? Malah disuruhnya orang pembantu, ya kan, disuruh dorong-dorong ke rumah sakit.
Ya Allah, anaknya semua pada si ibu. No. Padahal keberkahan orang tua itu luar biasa. Ini kisahnya sama dengan kisahnya siapa? Uwais Al-Qarni, ya Bu ya, yang ngegendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Dari Yaman ke Mekah berpuluh-puluh kilo, ibunya itu digendong. Yang panasnya luar biasa, malamnya dingin menusuk kulit. Tapi ibunya kena cinta, dia gendong, pengen ketemu sama Rasulullah, ya kan? Rasulullah nggak sempat ketemu dengan beliau, ya kan? Maka Rasulullah pernah ngomong kepada Sayyidina Umar sama Abu Bakar As-Siddiq, wahai Sayyidina Umar, Abu Bakar Siddiq, nanti kalau kamu pergi ke Yaman, ada orang namanya Uwais Al-Qarni, temuin itu manusia yang masturun fil mashhurun bisama, kata Nabi. Ini orang masturun fil ini orang nggak viral di bumi, nggak ada yang tahu dia nih. Dia nggak viral, nggak masuk YouTube, nggak masuk. Cuma nih masyhur, namanya terkenal di langit. Semua malaikat kenal sama dia. Kalau ketemu dia, cium tangan. Masya Allah. Sekelas Umar bin Khattab sama Abu Bakar As-Siddiq disuruh cium tangan sama Uwais Al-Qarni. Padahal Umar sama Sayyidina Abu Bakar itu imannya aja kalau ditimbang di seluruh manusia masih kalah sama imannya Sayyidina Abu Bakar. Dan imannya Sayyidina Umar apabila ditimbang itu separuh dari imannya Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Itu disuruh cium tangan sama Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena itu manusia yang tidak tampak, tapi dia sesungguhnya masyhur. Kenapa? Karena dia punya karomah, dia punya kemuliaan, dia doanya mustajab, langsung dikabulin sama Allah. Kenapa? Karena dia berbakti sama ibunya, dia ngegendong ibunya dari dari Yaman sampai ke Mekah. Oh ya Allah, itu luar biasa. Makanya anak-anak yang karomah, yang dapat kemuliaan, dapat ridho, dapat ikhlas dari ibu dan bapaknya, nggak usah khawatir dalam hidup. Pasti hidupnya berkah. Betul. Tapi kalau anak nggak dapat ridho dari orang tua, orang tuanya sakit, orang tuanya sedih, orang tuanya kesel sama dia, sampai mati itu orang tua, maka itu anak jangan pernah berharap hidupnya dapat ridho. Nggak pernah. Ridollahi fi ridol walidain, suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung dari ridho orang tua. Murkanya Allah tergantung dari murkanya orang tua. Masya Allah. Sebab kenapa? Karena orang tua kita itu wahnan ala wahnin, mengandung kita dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Melahirkan kita ujiannya, taruhannya cuma 2. Kalau nggak hidup, mati. Melahirin kita, kalau nggak hidup mati. Tuh, luar biasa orang tua. Ya, pengorbanannya luar biasa. Nyusuin kita 2 tahun lamanya. Dalam badan kita ini ada air susu ibu kita, mengalir darah ibu kita, bapak kita dalam diri kita. Orang tua kita, ibu kita khawatirnya luar biasa. Makanya kenapa kemudian Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling aku cintai di dunia ini? Maka kata Nabi, qala ummuka, ibumu. Tuh. Summa qalaman, siapa lagi ya Rasul? Qala ummuka, ibumu. Summa qalaman, siapa lagi Rasul? Qala ummuka, ibumu. Summa qalaman, siapa lagi Rasul? Qala abuka, bapakmu. Kenapa ibu lebih tinggi 3 kali disebut, 3 kali derajatnya ketimbang bapak? Karena ibu mengandung kita, ibu yang melahirkan kita, ibu yang menyusui kita. Air susunya, daging kita adalah air susunya ibu kita. Rasa khawatir seorang ibu berbeda dengan rasa khawatir seorang bapak. Anaknya belum pulang jam 1 malam, mungkin bapak masih bisa tidur ya Bu. Tapi orang perempuan nggak bakalan bisa tidur kalau anaknya belum pulang. Luar biasa. Orang tua, biar kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kuat ngebiayain orang tuanya. Saya berkali-kali saya bilang,
Orang tua kita bukan nggak bisa berangkat umroh, bukan nggak bisa berangkat haji, mampu sebenarnya berangkat haji. Tapi kenapa mereka nggak mau berangkat? Karena uangnya kepake buat biayain kita dan adik-adik kita. Tuh. Benar, maka sampai meninggal orang tua kita belum pernah ke Mekah, belum pernah ke Madinah, belum pernah ziarah ke makam Nabi. Maka kita selaku anaknya harusnya punya kesadaran, punya rezeki, tabung. Kalau nggak orang tua dibadalin hajinya, dibadalin umrohnya. Masya Allah, tuh orang tua tuh sayangnya luar biasa. Jangan kayak cerita, ada cerita anaknya dari kecil sukses, ya kan, sekolah SD, SMP semua orang tua yang nganterin sampai ke perguruan tinggi sampai sukses. Ketika sukses orang tuanya mohon maaf matanya satu buta, dia datang ke Jakarta dari kampung, nemuin anak yang udah sukses, sudah nikah. Ternyata apa yang terjadi? Orang tuanya udah seneng mau ngeliat cucunya, ternyata diusir kena pengaruh dari mantunya. Istrinya ini luar biasa. Istrinya ini nggak seneng ngeliat mertuanya orang susah, orang kampung, apalagi gitu matanya satu picek, buta. Ya Allah. Akhirnya tuh si suami, banyak kan suami kadang-kadang terpengaruh sama istri, sama orang tua, akhirnya sikapnya jadi jahat, diusir. Setelah diusir nangis luar biasa, hancur hatinya. Dari kecil diurusin sampai gede, sampai sukses. Udah sukses dia diusir orang tuanya. Kemudian dia bikin surat. Kemudian seminggu kemudian dikabarin nama dari kampung. Orang tuanya sakit parah. Ketika itu sampai meninggal, anaknya datang. Akhirnya dikasih surat. Apa isi suratnya? Ibunya bilang bahwa dia tuh merasa hancur hatinya karena diusir sama anaknya. Dia bilang, "Nak, kamu memang tidak malu punya ibu orang kampung. Terus mata ibu juga satu buta. Kamu perlu tahu, Nak, ibu nggak pernah cerita selama ini sama kamu. Kenapa mata ibu satu buta? Ini mata ibu buta dulunya gara-gara kamu, Nak. Kamu waktu naik sepeda, kemudian kena stang sepeda. Mata kamu ini kemudian pecah nih dalamnya. Kemudian kata dokter ini harus donor darah, donor mata. Kalau akhirnya matanya dicopot. Akhirnya ibu, Nak, mata ibu satu sakit, ibu sehat. Dicopot, Nak, mata ibu karena sayangnya ibu buat kamu, Nak, biar kamu nanti bisa sekolah, bisa baca, Nak, dari mata ibu itu, Nak. Tapi setelah kamu udah sukses, kamu usir ibu dengan semena-mena. Ya Allah, jangan sampai kita ngalamin kayak begitu. Nauzubillah min dzalik. Makanya bersyukur orang yang masih punya orang tua, ya enggak, itu keramat hidup kita. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Doanya makbul, minta doa sama orang tua. Kita ke rumah wali, ke rumah kiai manapun, nggak ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya dibandingkan karomah orang tua kita. Kita cium tangannya, kita ada masalah, kita cium tangannya. Kalau perlu kakinya kita cium. Minta ikhlas, minta ridhonya. Maka insya Allah hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sayang sama orang tua, maka kita masyhur di langit, disebut nama kita oleh Allah dan para malaikat. Tuh, karomanya orang tua. Maka ini orang doa sama Allah, disebut dia punya orang tua, dikasih makan, dikasih susu tiap hari. Apa yang terjadi? Doanya kilat. Langsung dikabulin sama Allah. Itu batu yang gede tiba-tiba bergeser. Tuh, yang nutupin goa terbuka, tapi bukanya cuma sedikit, baru tangan doang. Baru tangan, belum bisa doa lagi. Maka dibacain lagi, Pedi. Ini orang yang kedua nih, dia punya amalan apa nih yang bisa supaya ini batu bisa bergeser? Orang kedua pun berkata, "Ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai saudara sepupu yang sangat saya cintai. Dalam riwayat lain disebut, saya sangat mencintainya sebagaimana seorang lelaki mencintai seorang perempuan. Saya selalu berhasrat terhadap dirinya melakukan zina, tetapi ia selalu menolaknya. Berapa tahun kemudian ia tertimpa kesulitan atau paceklik. Ia pun datang untuk meminta bantuan, dan saya berikan kepadanya 120 dinar dengan syarat menyerahkan dirinya kepada saya. Saya menginginkan." Pada riwayat yang lain, ketika saya berada di antara kedua kakinya, ia berkata, "Takutlah kamu kepada Allah. Janganlah kamu melepas cincin ini atau menyobek selaput dadaku, melainkan dengan haknya." Maka saya pun berpaling darinya, padahal dia orang yang sangat saya cintai, dan saya juga telah merelakan emas yang kuberikan kepadanya.
Ya Allah, jika perbuatan ini saya lakukan karena mengharapkan ridho-Mu, maka geserlah batu itu yang menutupi gua ini. Kemudian bergeserlah batu itu, tetapi mereka masih belum bisa keluar dari gua itu. Nah, orang yang kedua doa, tapi dia juga menyertai amal solehnya. Apa amal solehnya? Dia dulu punya saudara sepupu. Dia cinta, dia demen, dia sayang tuh. Kemudian, tapi cewek itu nggak mau. Bahkan sampai kemudian disebutkan fa'aradtuha ala nafsiha famtana'at minni. Selalu aku ingin berhubungan badan dengan dia, bersetubuh dengan dia, tapi dia selalu menolakku. Suatu saat ini orang kemudian mengalami kesulitan. Dia minjem duit. Setelah minjem duit, dikasih 120 dinar. 1 dinar itu kan 4 gram 25 ya, 0,25. Dikasih dinar, 125 dinar. Tapi dengan catatan kamu mau hubungan sama saya. Itu kata orang itu. Karena udah terdesak, terpaksa, kelaparan, akhirnya perempuan itu mau hubungan dengan laki-laki itu. Ketika udah sama-sama, udah di dalam kamar, sama-sama sudah tidak pakai pakaian sama sekali. Ketika udah di antara sebentar lagi akan terjadi zina, maka perempuan itu mengatakan kepada orang itu, "Ittaqillaha wahai, engkau takutlah kepada Allah. Wala tafuddul khatama illa bihaqqiki." Kalau kamu mau pakai cincin, maka harusnya beli dulu. Tuh. Jadi janganlah pakai cincin orang. Kalau mau punya cincin, mau beli cincin, pakai dulu. Ini perumpamaan kiasan. Jadi kalau mau halal hubungan, nikah dulu. Apa yang terjadi? Kemudian pansorobtu anha, kemudian aku berpaling darinya. Buru-buru istighfar, astagfirullahaladzim. Udah mau kejadian hubungan, enggak jadi. Gara-gara itu perempuan ngomong, "Bang, kalau abang mau pakai cincin, beli dulu. Jangan cincin orang abang pakai." Begitu. Akhirnya dia sadar, dia tinggalin. Apa nih? Ya Allah, kata dia, kalau memang ini perbuatan saya ini ikhlas kepadamu ya Allah, ridho kepadamu ya Allah, aku langsung berpaling dari perbuatan dosa. Jadi ketika dia mau berbuat dosa, enggak jadi, maka dia tetap dihitung dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Karena enggak jadinya itu adalah sebuah kebaikan. Jadi mau berbuat maksiat enggak jadi, dan itu adalah kebaikan, maka dikasih pahala sama Allah. Tuh, akhirnya dia enggak jadi. Ya Allah, kalau memang ini karena memang ini saya tinggalkan perempuan ini karenamu ya Allah, karena aku takut kepadamu. Ya Allah, selamatkan, buka ya Allah pintu goa ini. Akhirnya pintu goa itu seketika terbuka. Tapi belum bisa semuanya, Bu. Jadi baru kepala doang, kepala sama tangan. Kepala sama tangan. Tinggal satu lagi. Ini menandakan bahwasanya kita ini harus menjaga diri dari perbuatan-perbuatan haram gitu. Ini kisahnya kayak Nabi Yusuf nih ya, digoda sama Siti Juleho. Udah mau terjadi gitu, tapi Nabi Yusuf tidak tergoda. Ini yang paling berat nih. Mungkin kalau kata guru saya Kiai Mursahid, silakan Anda berjalan di belakang macan, di belakang ular, tapi jangan sekali-kali jalan di belakang perempuan. Godaannya luar biasa. Ngerokok enggak, ngopi enggak, minum minuman enggak, narkoba enggak. Tapi kadang-kadang laki-laki kalau ngeliat perempuan yang cakep, ngebeter semuanya Pak Yanto ya. Iya, ngebeter. Emak kali ya, enggak, emang nafsu. Iya. Apalagi ngeliat yang kutilang, kurus tinggi langsing. Kutilang, kuning tinggi langsing. Ya Allah, tuh. Godaannya emang luar biasa. Makanya kenapa di Quran kalau ayat pencuri langsung ponis wasariqatu faqtu aydihuma, yang mencuri laki-laki dan perempuan maka potong kedua tangannya. Tapi kalau masalah zina enggak pakai begitu, dari jauh udah dilarang sama Allah, wala taqrabuz zina, jangan kau deketin zina. Jadi dari jauh aja udah diingetin, karena dorongannya yang luar binasa gitu ya. Udah bukan luar biasa lagi, luar binasa. Godaannya luar biasa. Kata Nabi Yusuf, seandainya walaqad hammat bihi wa hamma biha, Yusuf senang, Juleho juga senang. Cuma karena Yusuf melihat tanda-tanda kebesaran dari Allah, nggak jadi hubungan. Itu nih ceritanya. Jadi kita harus berusaha kuatin iman kita menghadapi hal-hal yang haram, hal-hal yang nggak boleh.
Kalau kita bisa menghadapinya segala godaan, maka insya Allah itu akan membuka pintu-pintu doa kita kepada Allah. Yang ketiga Pak. Orang yang ketiga pun berkata, ya Allah, saya memperkerjakan beberapa karyawan dan digaji dengan sempurna, kecuali ada seorang yang meninggalkan saya dan belum mengambil gajinya terlebih dahulu. Kemudian gaji itu saya kembalikan sehingga menjadi banyak. Selang beberapa tahun dia datang dan berkata, wahai hamba Allah, berikanlah gajiku. Saya berkata, semua yang kamu lihat, baik unta, sapi, kambing maupun budak yang mengembalakannya, semua adalah gajimu. Ia berkata, wahai hamba Allah, janganlah engkau mempermainkan aku. Saya menjawab, saya tidak mempermainkanmu. Kemudian dia mengambil semua itu dan tidak meninggalkannya sedikit pun. Ya Allah, jika perbuatan itu saya lakukan karena mengharap ridhamu, maka geserlah batu yang menutupi gua ini. Kemudian bergeserlah batu itu dan mereka pun bisa keluar dari dalam gua. Muttafaqun alaih. Iya. Nah, doa orang yang ketiga nih, orang soleh yang ketiga, supaya batunya itu bergeser biar bisa keluar. Dia cerita, ya Allah, saya punya anak buah, saya punya usaha nih, umpamanya servis AC gitu ya. Umpamanya servis AC nih, kayak Bang Udin tuh servis AC. Dia punya anak buah. Ketika hari gajian hari Sabtu, ini anak buahnya pulang kampung ke Sukabumi, umpamanya kayak Bang Darman lah gitu, punya anak buah pulang kampung ke Sukabumi. Ya, pulang kampung, gajinya dipegang nih sama bosnya nih, sama Bang Udin dipegang. Tapi gajinya enggak diapa-apain, dibeliin apa? Dibeliin kambing. Dibeliin kambing, dibeliin bebek, dibeliin ayam. Akhirnya itu gajinya, kambingnya jadi lahir, beranak, bebeknya jadi banyak. Terus dibeliin sawah, sawah banyak lagi. Ini orang dulu nggak pernah datang. Kemana ini orang? Si Ujang kemana si Ujang? Gitu namanya si Ujang umpamanya. Nggak datang. Akhirnya tiba-tiba nongol, Pak, saya pengen minta gaji saya Pak, yang dulu 10 tahun yang lalu saya pernah servis AC di seminggu belum dibayar. Saya minta Pak, datang nih mau minta. Lah coba kalau orang nggak amanah, ya kan Bu? Kalau bosnya nggak amanah, waduh, udah nggak ada duit ente mah, udah ke laut 10 tahun. Nggak dikasih kalau orang nggak amanah. Tapi karena ini orangnya amanah, Masya Allah, itu no lihat no sawah no lihat rumah no lihat peternakan kambing no. Lah emang kenapa Pak? No punya kamu semua. Lah Bapak jangan bercanda apa? Benar itu punya kamu, dulu itu uang kamu. Saya kembangkan, akhirnya jadi banyak. Bapak bercanda aja. Benar, ambil silakan. Dia ambil semuanya. Itu bosnya boro-boro dibagi 1.000 juga kagak. Dijual semua sama dia, dibawa pulang kampung. Tapi dia ikhlas tanpa pamrih. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, kalau memang ini saya ini perbuatan saya ini ikhlas ridho kepadamu ya Allah, bukain ya Allah pintu gua ini. Maka kemudian fang pajarot sohrotu, batu itu bergeser. Fahoroju yamsuna, mereka akhirnya keluar, mereka selamat, mereka berjalan kembali. Masya Allah. Jadi inilah keutamaan orang yang berbakti kepada orang tua, orang yang punya sifat amanah, kedua orang yang bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya Bu ya, walaupun hadisnya satu, karena kebetulan juga mata saya Bang Randi tadi pas mau berangkat kemari keliengan. Jadi ngelihat orang 2 gitu, kayak kok keliengan. Maka saya ngelihat orang kok ini ada 3 tuh 2, 3. Iya, saya keliengan tuh. Tapi alhamdulillah setelah ketemu bapak-bapak, ketemu ibu-ibu, vertigo saya sembuh, Masya Allah. Ini berkah dari ngaji, berkah silaturahmi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bu? Ada yang mau tanya? Yang punya problem kehidupan silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa.
Kasih Ustaz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, walakal ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jumi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqun alaina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'ah, Rabbana zidna ilman nafi'ah wa fahman sahiba wa lisanan zakira wa qalban syakira. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min ju'in la yasba wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma ja'al auladana auladan solihin wa banatina banatin solihatina fi inalana wa li'amatil muslimin. Allahumma hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.